Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Perplexity AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman, supaya aku tambah semangat mengontennya. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Di negara Belanda, jumlah kabupaten atau yang disebut dengan munisipalitas Gemeente per tanggal 1 Januari tahun 2023 adalah sebanyak 342 munisipalitas biasa dan 3 munisipalitas khusus di wilayah Belanda Karibia, sehingga totalnya menjadi 345 munisipalitas. Munisipalitas ini merupakan pembagian administratif di bawah provinsi dan memiliki wewenang lokal dalam pemerintahan daerah di Belanda. Berikut adalah daftar jumlah kota madya, munisipalitas per provinsi di Belanda berdasarkan data tahun 2023. Provinsi Drenthe jumlah kota madya, munisipalitas 12. Provinsi Flevoland jumlah kota madya, munisipalitas 6. Provinsi Friesland jumlah kota madya, munisipalitas 18. Provinsi Gelderland jumlah kota madya, munisipalitas 51. Provinsi Groningen jumlah kota madya, munisipalitas 10. Provinsi Noord-Brabant jumlah kota madya, munisipalitas 56. Provinsi Noord-Holland jumlah kota madya, munisipalitas 44. Provinsi Limburg jumlah kota madya, munisipalitas 31. Provinsi Overijssel jumlah kota madya, munisipalitas 25. Provinsi Utrecht jumlah kota madya, munisipalitas 26. Provinsi Zeeland jumlah kota madya, munisipalitas 13. Provinsi Zuid-Holland jumlah kota madya, munisipalitas 50. Berikut adalah daftar nama kota madya, munisipalitas per provinsi di negara Belanda. Provinsi Drenthe, Aarhus, Assen, Borger Odoon, Coevorden, De Walden, Emmen, Hugeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld. Provinsi Flevoland, Almere, Dronten, Lelystad, Noordospolder, Urk, Zeewolde. Provinsi Friesland, Ahraxpellen, Amelen, Burnsterham, Bolsward, dan Tumadil, Dongeradil, Verwerderadil, Franekeradil, Gaasterland Sloten, Harlingen, Heerenveen, Het Bilt, Kolumerland en Nieuw-Kruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadil, Lemsterland, Littenseradil, Menaldumadil, Nijevoort, Oostellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Saarsterland, Smolingerland, Sneek, Zuidwest-Friesland, Terschelling, Tietjerkstradil, Vlieland, Weststellingwerf, Wonseradil, Wimbritseradil. Provinsi Gelderland, Alten, Angerlo, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berg, Beningen, Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Didam, Dinsperlo, Duisburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorsel, Groenlo, Groesbeek, Harderwijk, Hatem, Herde, Hengelo, Hemen, Hummelo en Keppel, Littenvoorde, Lingewaal, Lingewaard, Lochem, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Net, Nerinen, Niekerk, Nijmegen, Nunspeet, Oldebroek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Reden, Rinwarden, Roosendaal, Ruurlo, Serpenzel, Stenderen, Tiel, Ubergen, Fus, Vorden, Wageningen, Warsveld, Weel, Westmaas en Waal, Westervoort, Wijchen, Winterswijk, Wies, Zaltbommel, Zelhem, Zevenaar, Zutphen. Provinsi Noord-Brabant, Alberg, Alpencam, Asten, Barle-Nassau, Bergijk, Bergen-op Zoom, Beneze, Bes, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendong, Cuk, Deurne, Dongen, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Etenler, Geertruidenbeek, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gilze en Regen, Goirle, Grave, Haren, Halderberge, Hisleende, Helmond, S-Hertogenbosch den Boschheusden, Hilvarenbeek, Larbik, Landert, Lid, Loon-op-Zaan, Maasdong, Mil en Sint-Hubert, Moerdijk, Nuenen, Gerwen en Nederweten, Ossot, Oosterwijk, Oosterhout, Os, Ressel de Mierden, Roosendaal, Rakven, Sindel, Sint-Antonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Udenrode, Someren, San en Bregel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Vegel, Veldoven, Voet, Walre, Walwijk, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert. Provinsi Overijssel, Almelo, Batman, Borny, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, NCD, Hasbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hoef van Twente, Kampen, Loser, Oldenzaal, Oswije, Omen, Raalte, Rijssenholten, Stavos, Steenwikerland, Tubergen, Tuenteran, Wirden, Zwartewaterland, Zole. Provinsi Utrecht, Apkoude, Amersfoort, Ban, Breckelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Imnes, Houten, Ixelstein, Leusden, Lunen, Lopik, Marsen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renshout, Renen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Vakbeek-Dorstede, Woerden, Woudenberg, Zeist. Provinsi Zuid-Holland, Alblasserdam, Albrandswaard, Alkemade, Alpen aan den Rijn, Barendrecht, Bergambach, Berchenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Binnenmaas, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Briel, Capelle aan den Ixel, Kromstrijen, Delft, Den Haag, De Hague, Dirklen, Dordrecht, Giesenlanden, Goederide, Gorinchem, Gouda, Graafstroom, Esgravendil, Hardinsveld Giesendam, Hellevoetsluis, Hendrik Ido Ambach, Hillegom, Jacobsout, Katwijk, Korendik, Krimpen aan den Ixel, Leerdam, Leiden, Leiderdorp, Leidsendam-Voorburg, Liemir, Liesveld, Lisse, Maasluis, Middelharnis, Midden-Delfland, Moordrecht, Nederlecht, Nieuw-Lekkerland, Nieuwerkerk aan den Ixel, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, UCS, Oostvlakte, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Papendrecht, Pineker-Nootdorp, Reeuwijk, Ridderkerk, Rijnberg, Rijnwoud, Rijswijk, Rotterdam, Rozenburg, Sassenheim, Schiedam, Schoonhoven, Sliedrecht, Spijkenisse, Strijen, Ter Aar, Valkenburg, Vlaardingen, Vlies, Voorhout, Voorschoten, Waddinxveen, Warmond, Wassenaar, Westland, Westfont, Zederik, Zevenhuizen-Moerkapelle, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht. Provinsi Zeeland, Borssele, Goes, Huls, Kapel, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tolen, Veer, Vlissingen. Provinsi Groningen, Appingedam, Delfzijl, Groningen, Huizen-Sappemeer, Leek, Midden-Groningen, Oldambek, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde. Mata pencaharian atau profesi utama di negara Belanda sangat beragam dan didukung oleh perekonomian pasar yang maju dengan fokus pada perdagangan, manufaktur, jasa, dan inovasi teknologi. Berikut penjelasan lengkap tentang mata pencaharian di Belanda. A. Sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor terbesar di Belanda yang menyumbang sekitar 81,6% dari total pekerjaan. Berbagai profesi di sektor ini meliputi 1. Jasa keuangan dan perbankan. 2. Asuransi. 3. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya kantor pusat perusahaan teknologi besar seperti IBM, Microsoft, Google. 4. Transportasi dan logistik. Rotterdam adalah pelabuhan terbesar di Eropa. 5. Pendidikan dan kesehatan. 6. Pariwisata dan hospitality. 7. Pemerintahan dan layanan publik. B. Sektor industri dan manufaktur. Industri menyumbang sekitar 17,2% dari pekerjaan. Profesi di sektor ini mencakup 1. Pembuatan barang dan peralatan teknik. 2. Industri kimia dan farmasi. 3. Produksi mesin dan elektronik. 4. Pengolahan makanan dan minuman. 5. Pembuatan bahan bangunan. C. Sektor pertanian dan perikanan. Pertanian menyumbang hanya sekitar 1,2% dari tenaga kerja, namun sektor ini sangat produktif dan inovatif. Mata pencaharian utama di sektor ini meliputi 1. Peternakan sapi perah dan produksi susu. 2. Pertanian hortikultura dan sayur-sayuran. 3. Perikanan dan industri perikanan. Belanda terkenal sebagai salah satu eksportir produk pertanian terbesar di dunia meski luas wilayah pertaniannya terbatas. D. Inovasi dan teknologi. Belanda menempati peringkat tinggi dalam inovasi global dan kompetisi ekonomi, sehingga banyak profesi berkembang di bidang riset dan pengembangan teknologi tinggi di bidang energi terbarukan, bioteknologi, dan kesehatan.
Profesi dan mata pencaharian di Belanda sangat dipengaruhi oleh ekonomi berbasis jasa dan industri modern, dengan sektor pertanian yang kecil namun efisien. Tingkat pengangguran rendah dan upah rata-rata tahunan sekitar 40.000 euro menunjukkan standar hidup dan kesejahteraan tinggi di negara ini. Belanda merupakan negara maju dengan perekonomian yang terintegrasi erat ke pasar global dan didukung profesional yang mengisi sektor jasa, industri, dan teknologi. Sejarah penggunaan kincir angin di Belanda dimulai sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Kincir angin pertama kali muncul di Belanda sebagai inovasi teknologi yang berasal dari kincir angin kuno yang ditemukan di Persia dan tersebar ke Eropa, mungkin melalui Perang Salib. Di Belanda, kincir angin dipakai pertama kali untuk menggiling biji-bijian seperti gandum dan jagung. Seiring waktu, fungsi kincir angin berkembang pesat, terutama pada abad ke-14 hingga ke-17, saat Belanda menghadapi tantangan pengelolaan air karena sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dan lahan basah. Kincir angin mulai digunakan secara luas untuk 1. Mengeringkan lahan basah dan rawa dengan memompa air dari tanah yang tergenang ke sungai-sungai dan kanal, yang kemudian memungkinkan perluasan wilayah layak huni dan pertanian, reklamasi tanah atau polder. 2. Menggerakkan berbagai industri, seperti menggergaji kayu untuk pembuatan kapal, mendukung revolusi pelayaran Belanda, menggiling tepung, memotong bahan-bahan, dan mencampur bahan untuk produksi barang. 3. Kincir ini juga membantu dalam penyebaran informasi dan sebagai alat komunikasi lokal di beberapa komunitas pada masa lampau. Pada abad ke-17, yang dikenal sebagai zaman keemasan Belanda, kincir angin menjadi simbol kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi. Belanda memiliki ribuan kincir angin yang tersebar di seluruh negeri, membantu menjalankan aktivitas ekonomi dan mengendalikan air. Saat ini, meski sebagian besar kincir angin sudah tidak digunakan untuk fungsi asli karena teknologi modern, lebih dari 1.000 kincir angin masih ada sebagai situs sejarah, objek wisata, dan simbol budaya Belanda, contohnya di Kinderdijk yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Walaupun saat ini keberadaan kincir angin sudah banyak tergantikan oleh teknologi pompa modern, sebagian kincir angin masih berfungsi di beberapa daerah, terutama wilayah pesisir dan pedesaan, dan sebagian lainnya menjadi situs sejarah dan objek wisata. Singkatnya, kincir angin adalah teknologi vital dalam sejarah Belanda untuk mengatasi tantangan geografisnya yang unik dan memainkan peran utama dalam pengelolaan air dan pencegahan banjir yang berkelanjutan. Beberapa lokasi wisata kincir angin yang paling populer di Belanda menawarkan pengalaman unik, mulai dari melihat kincir tradisional yang masih berfungsi hingga mengunjungi situs sejarah. Berikut destinasi yang sering dikunjungi. 1. Zandsesans, desa di dekat Amsterdam yang terkenal dengan deretan kincir angin tradisional, museum, toko kerajinan, dan pemandangan khas Belanda. Pengunjung dapat melihat proses produksi keju dan sepatu kayu serta menikmati tur kincir angin. 2. Kinderdijk, situs warisan dunia UNESCO di Holland Selatan. Terdapat 19 kincir angin bersejarah yang digunakan untuk mengelola sistem air dan mencegah banjir. Cocok untuk jalan kaki dan sepeda dengan museum edukatif mengenai teknologi air. 3. Molen van Sloten 1990 dan Kuiperij Museum, Windmill. Satu-satunya kincir angin yang terbuka untuk umum di Amsterdam, menawarkan tur edukasi mengenai cara kerja dan sejarah kincir angin serta museum kecil tentang kehidupan petani. 4. De Guyer Windmill, kincir angin tertinggi di Amsterdam, terletak di dekat Brouwerij, TIJ. Meski tidak bisa dimasuki, pengunjung dapat menikmati panorama dan pabrik bir lokal di sekitarnya. 5. Schiedam, kota yang punya beberapa kincir angin tertinggi di dunia dulu dipakai untuk pabrik minuman Jenever. Pengunjung dapat naik ke atas kincir dan menikmati pemandangan kota. 2 destinasi paling terkenal adalah Zandsesans, mudah diakses dari Amsterdam, penuh kincir tradisional dan toko kerajinan, serta Kinderdijk, situs UNESCO dengan 19 kincir angin sejarah dan museum air. Wisata lain seperti Molen van Sloten sangat pas untuk edukasi keluarga di Amsterdam, sedangkan Schiedam cocok bagi pecinta sejarah industri Belanda. Peringatan, setiap informasi ini berdasarkan Perplexity AI. Tidak untuk dikutip, tetapi harus ditelaah berdasarkan riset dari jurnal yang valid. Saya hanya membuktikan bahwa tidak semua informasi AI valid, apalagi aplikasi AI secara gratis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan.
Aku mengizinkan teman-teman untuk memberi saran dan kritikan di kolom komentar. Tolong di subscribe dan di like ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.